Selamat pagi atau semangat pagi buat teman-teman ya, atau para subscriber ataupun yang sekedar mampir di channelnya Aris Rinaldi ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik sekali ya buat teman-teman semua. Yang mana narasumber kita kali ini adalah salah satu narasumber yang bisa dikatakan eh, hits juga ya, hits ya. Nanti kita bahas temanya ini mungkin buat teman-teman di luar sana yang lulus S1 atau lulus S2 atau pengen berkarir di luar negeri, ini narasumber kita ini bisa cerita sedikit banyak karena beliau ini hampir sebagian besar pengalaman hidupnya atau berkarirnya itu di luar negeri, tepatnya di negara Singapura ya. Jadi kita sapa dulu aja ya, namanya Romi Rafael ya. Gimana Bang Romi, aman ya? Aman dong Bang Aman ya. Aris. Ya. Beliau ini Romi Rafael ini sekarang kita Zoom-nya atau Teams-nya ini di dua negara yang berbeda. Saya di Indonesia, beliau di Singapura. Jadi memang bisa dikatakan original ya. Jadi teman-teman kalau kita nggak bisa discuss online langsung, nanti teman-teman bisa mungkin di komentar atau di email ya, kita bisa tanya-tanya tentang bagaimana sih berkarir di luar negeri. Karena beliau ini nggak balik-balik ya, jadi berarti di sana itu bisa dikatakan cuan ya atau panen raya. Nah, Romi Cuar ini kalau kita lihat ya, perjalanan hidupnya beliau ini sebenarnya teman sangkatan saya waktu saya kuliah di S1 Teknik Sipil ITB ya. Dan kebetulan di 2010 atau 2011 mendapatkan kesempatan beasiswa ya dari NTUST ya. 2010 ya. 2010 ya, Ya. 2010 mendapatkan kesempatan beasiswa full scholarship di Taiwan ya. Kalau teman-teman tahu itu negara yang sangat bagus juga buat studi ya untuk Taiwan. Lalu setelah lulus, kayaknya sempat di Indonesia sebentar ya Rom ya? Enggak sih. Nggak sempat Eh ya? nggak pernah, gue nggak pernah ke Nah, Indonesia. nggak Gue ke pernah. Indonesia cari kerja tapi nggak dapat kerja sih di Indonesia. Nah, Jadi akhirnya itu lebih lebih ke canggih dari lagi orang. ya. Ya. Nggak dapat kerja di Indonesia, balik-balik di 2012 sampai sekarang beliau di Singapura ya, di Singapura. Jadi secara garis besar S1-nya di Bandung ya 2006, lalu setelah lulus juga nggak sempat terlalu lama dapat beasiswa ke Taiwan, dan dari 2011 sampai 2024 ini beliau jadi engineer ya. Nanti teman-teman kalau penasaran kita lihat saja ya atau kita dengarkan saja beliau mau cerita seperti apa. Ini kita kasih kesempatan buat Bang Romi ya. Bang Romi, gimana kira-kira mungkin pengalaman awalnya bekerja di Singapura hingga saat ini kurang lebih 12 tahun. Apa sih yang menjadi concern dari Bang Romi ya? Kenapa nge-apply di luar negeri, terus kenapa bisa betah? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan buat Bang Romi buat cerita ya. Oke, kalau misalnya pertanyaan pertama, kenapa bisa apply di luar negeri dalam hal ini Singapura ya? Hmm. Awalnya kan saya balik dari Taiwan, S2 S2 di bidang geoteknik, lebih khususnya. Terus setelah balik dari Taiwan tuh sekitar tahun 2012, pertengahan tahun 2012, mau coba cari kerja di Indonesia dan udah masukin lamaran ya ke banyak tempat ya. Mungkin sekitar nggak tahu 10 tempat. Mungkin teman-teman pikir 10 tempat kedikitan kali ya. Terus saya nggak dapat panggilan. Jadi saya iseng-iseng ada teman yang coba cari kerja di Singapura. Ternyata teman saya dapat dalam waktu yang cukup singkat, mungkin sekitar 2 minggu, dia udah dapat kerja. Jadi saya jadi penasaran. Karena itu saya cobalah ke Singapura. Eh, Ternyata benar, saya ke Singapura. Saya dalam waktu seminggu, saya dapat kerjaan, dapat panggilan, dan langsung diterima. Jadi langsung dimasukin aplikasi untuk izin kerja di Singapura, dan tunggu beberapa minggu, dan akhirnya setelah diterima ya langsung masuk kerja. Jadi semenjak itu, ya itu tahun 2012 ya, sekarang 2014, 2024 ya, 12 tahun 12 kurang tahun. lebih. Ya, jadi itulah kenapa awalnya bisa bisa di Singapura ya. Nah, untuk bidang kan kebetulan Bang Romi ini kan engineer nih, S2-nya geotek. Dari 12 tahun itu lingkup kerjanya apa memang di geotek atau sempat karena kebetulan beliau ini sipil ya teman-teman semua ya. Jadi sipil ini kan ada banyak subjurnya. Nah, beliau ini kalau di sana gimana Bang Romi?
Oh, waktu pekerjaan pertama, oh ya, saya di Singapura tuh udah di dua perusahaan yang berbeda. Jadi perusahaan saya yang pertama saya kerja kurang lebih sekitar 3 tahun. Di perusahaan yang pertama itu saya job description saya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah untuk research. Jadi perusahaan itu mendapatkan grant dari semacam dana research dari pemerintah untuk meneliti penggunaan soft clay sebagai material untuk reklamasi. Jadi itu skop saya yang pertama. Skop saya yang kedua, perusahaan itu juga bergerak di bidang uh, pembuatan jalan, perkerasan jalan. Jadi saya juga ikut ada ambil bagian di sana. Jadi kalau saya ada proyek, saya ada beberapa proyek pada waktu itu di Malaysia, di Myanmar. Saya sempat ke negara-negara itu Sempat ke juga sana juga ya berarti ya? ya untuk supervisi. Jadi itu di perusahaan saya yang pertama. Terus pindahlah saya ke perusahaan ini, perusahaan kedua ini. Jadi udah sekitar 9 tahun, mau jalan ke 10. Um, Job description saya sebenarnya ini mungkin lebih ke conventional consultant aja ya. Jadi kayak consultant uh, di bidang bangunan. Tapi lebih spesifik lagi mungkin saya lebih banyak di bagian geoteknya dari fondasi dan juga untuk galian basement terutama ya. Oh Jadi iya, itulah. kalau memang tadi Bang Romi atau Bos Romi kan sempat share kalau applied 10 ya, 10. Memang kalau pengalaman ini host saya pribadi memang kalau kita apply itu mungkin selang sebulan baru dipanggil, baru selang sebulan lagi. Ya kayaknya di Indonesia untuk para pelamar itu ya harap-harap cemas ya. Jadi kalau tadi di share ya mungkin 7 hari udah dapat ini ya kontrak kerja ya kayak Rom ya. 7 hari cepat Betul. loh itu fast ya. Cepat kalau di kita kan kadang masukin lamaran sekarang mungkin sebulan depan baru dipanggil. Nah pada saat dipanggil ya bisa jadi sebulan depan lagi tes ini kali ya potensi akademik atau psikotes. Nanti sebulan lagi baru dikasih tahu user atau HRD. Jadi memang prosesnya pernah saya juga itu kalau mungkin teman-teman tahu kalau misalnya daftar BUMN bahkan sampai kurang lebih 6 bulan Rom. Jadi 6 bulan itu Oh, baru dapat decision kontrak ya. Ini termasuk cepat loh ya teman-teman. Jadi nanti yang mau apply di Singapura 7 hari ya ini ada case-nya ya. Nah tadi kan banyak ya pengalamannya ya, ada yang memang benar-benar di Singapura, ada yang study case, ada yang di Malaysia, ada yang di Myanmar. Berarti memang bisa dibilang international experience-nya bagus ini ya. Karena kan kadang kalau kita di Indonesia mungkin antar pulau saja, nggak lintas negara. Terus buat Bang Romi kira-kira dari semua itu yang menjadi apa ya istilahnya keunggulan ya buat nanti kira-kira teman-teman, oh ternyata saya pengennya ilmunya kayak ini geotek nih, apa yang perlu kita ambil dari geotek? Apa memang harus soil improvement-nya atau tetap general? Kalau di Indonesia kan kadang general kepake juga. Kalau di Singapura apa kita harus lebih spesialis atau apa? oke. Kalau misalnya Indonesia kan negara yang besar ya, negara yang luas ya. Begitu banyak daerah-daerah yang masih belum dijangkau untuk pembangunannya masih banyak tanah-tanah yang masih istilahnya Greenland lah. Hmm. Jadi masih belum di develop. Sedangkan kalau di Singapura itu kan kecil, negara kecil. Eh, Mungkin sama Jakarta aja, mungkin luas Jakarta kali ya. Hmm. Bisa dicek luas luas area Singapura itu berapa. Jadi karena begitu kecil negaranya itu dan tingkat pembangunannya sudah tinggi ya. Jadi di mana-mana bisa lihat banyak bangunan. Jadi lebih ke fondasi dan ya seperti saya sebenarnya sih lebih ke fondasi dan basement. Karena kan Hmm. di sini bangunannya lebih ke high rise Hmm. atau bangunan bertingkat lah. Mungkin mungkin nggak selalu harus high rise juga, tapi bangunan bertingkat yang sebagian besar punya basement atau underground structure. Jadi ya untuk teman-teman yang mau mungkin bergerak di bidang geoteknik, khususnya di Singapura ya di dua hal inilah fokusnya. Ya, Iya. dan menurut saya juga kalau misalnya salah satu hal yang menurut saya cukup menarik baru-baru ini di Singapura adalah karena udah banyak sekali lahan-lahan yang eh, bekas ditinggali bangunan lama dan bangunan Oke. lamanya itu di demolish, Oh, eh, demolish.
ya, dirobohin, terus di-develop lagi di tempat yang sama. Jadi Hmm. jadi di tempat yang sama itu udah ada tiang-tiang fondasi yang dulu, Hmm. yang kalau kita mau bikin fondasi yang baru bisa menjadi halangan ya, karena kan kita Iya, nggak bisa betul. pasang tiang di tempat-tempat yang kita mau. Jadi kita harus ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk kasus-kasus seperti itu, yang menurut saya itu akan ke depannya di Singapura akan jadi suatu hal yang umum. Ya. Oke, berarti memang kalau kita demolish tadi, berarti gambar desain dari awal harus sudah lengkap ya, Rom ya? Ya, kurang Blueprintnya lebih, ya? karena kalau di Singapura itu kalau misalnya saya nggak bisa bilang bangunan yang Hmm. 30 tahun 40 tahun yang lalu gambarnya semua lengkap, enggak, tapi ada gambar. Hmm. Dan apalagi mungkin sekitar 10 tahun ke belakang, eh, negara Singapura itu mungkin saya bisa bilang otoritas konstruksinya itu cukup ketat dalam Hmm. hal dokumentasi ya. Jadi kalau kita mau bikin bangunan sekarang, kita harus submit gambarnya itu ke otoritas itu. Oh, Setelah oke. bangunannya jadi pun, kita harus kasih tahu dia kalau ada perubahan desain. Jadi Hmm. dia bakal dapat gambar yang terakhir dari kita. Oh, oke, finalnya ya berarti ya. Ya, betul. S-build-nya, S-build ya. S-build, betul, betul, S-build. S-build. Karena ini menarik ya buat teman-teman semua. Karena kalau kita tadi infonya demolish, kita nggak punya gambar sebelumnya, apalagi kalau kita pakai fondasi yang sama, itu kita take risk-nya tinggi ya. Karena kalau Hmm. kita mau bangun misalnya yang dulu 30, nah sekarang kita bangun 40, kita nggak punya gambarnya, kita bisa nggak tidur tuh buat desain ke atasnya ya. Dan itu banyak terjadi kayaknya kalau di negara kita ini, bangunan satu lantai nggak ada desain ya mungkin percaya mandor ya. Kalau 2 lantai mungkin masih percaya tukang gitu ya. Tapi kalau udah di atas 2 lantai sih emang harus ada S-build yang benar-benar S-build ya, bukan gambar DED lagi, karena S-build itulah yang terpasang. Dan kalau rubuh kayaknya di sana gimana ya, Rom? Kalau rubuh kena pidana atau gimana ya? Pidana, bis, Atau pidana. PE-nya dicabut? Pidana. Jadi eh, setahu saya, semenjak saya mulai eh, berkarir di sini sih belum ada yang saya tahu kasus bangunan roboh ya. Hmm. Selagi dalam masa konstruksi ada masalah-masalah, ada. Tapi yang saya tahu kalau misalnya emang sampai roboh dan apalagi ada menyangkut korban jiwa, menurut saya itu bakal pidana sih, ya. Oke. Nah itu ya. Dan ini mungkin Bang Robi buat teman-teman juga pengen tahu kan, selama 12 tahun itu tadi sudah dijelaskan pengalamannya umumnya di bidang sivil ya, geotek dan supervisi, dan ada beberapa kasus fondasi, basement dan juga reklamasi. Memang karena negaranya kecil ya. Dan untuk ini jadi daya tarik ya buat teman-teman semua, Rom, kira-kira kalau kalau bisa kayak gua nih pengen ke Singapura, kira-kira apa yang harus gua tingkatin dari sekarang nih? Karena kan mungkin blank nih, gue pengennya karir di luar negeri, pengen karir di Singapura. Gue lulus S1 atau lulus S2. Kira-kira dengan pengalaman lu, kita orang Indonesia ini mau ke sana itu apa yang perlu dipersiapkan ya? Apa soft skill-nya atau hard skill-nya? Atau memang ya udah, yang penting gua keterima dulu deh, nanti tinggal tinggal menyesuaikan. Nah, kalau pengalaman lu gimana tuh? Kalau menurut gue, justru gue punya banyak impresi yang bagus dari kita kita yang pelajar dari Indonesia ya, yang menurut gue itu cukup hardworking, Hmm. uh, kayak niat mau kerjanya ada gitu ya. Eh, jadi menurut gue yang modal yang paling utama ya adalah bahasa sih, karena kan di Hmm. Indonesia kan bahasa Indonesia, dan Singapura mayoritasnya bahasa Inggris, biarpun ada Mandarin, tapi untuk kerja sih sebagian besar pakai bahasa Inggris ya. Ya. Hmm. Jadi bahasa lah Nah, yang paling utama. Ya. oke, bahasa ya. Terus mungkin ada yang penasaran juga kalau berkarir luar negeri itu dari segi rate-nya itu gimana ini, Bang Romi? Rate ya ini kan, wah kalau kerja di SG gajinya UMR kan pasti mending gua jualan nasi atau apa. Nah, sekarang gimana kalau pengalaman lu di sana? Kira-kira savingnya berapa? Apalagi kurs 2012 sama kurs sekarang kan jauh ini ya, Rom ya. Berarti lu Iya, gimana? Boleh cerita ini ke teman-teman.
Di Singapura Range-nya itu aja ya, range-nya ya. Kalau terlalu spesifik ntar lu diincer WP ya. Tapi lu kan udah ganti WN ya, jadi nggak akan diincar ini teksnya ya dari sini ya. ya oke lah spill dikit lah ya. Nah, Jadi spill dikit. yang gua tahu adalah untuk orang yang kayak fresh graduate, pelajar-pelajar yang fresh graduate, eh kalau mau apply izin kerja di Singapura itu ada minimum, pemerintahnya bakal set gajinya itu nggak bisa rendah banget. Oh, oke. Jadi dia bakal ada set minimum. Jadi kurang lebih Hmm. biarpun itu nggak, setahu gue itu nggak openly, nggak secara publik tahu oh berapa sih, nggak. Tapi begitu perusahaan yang mau masukin aplikasi kurang lebih ada range-nya lah. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya di Indonesia sekarang fresh graduate berapa dapatnya. Karena Nah, gue nggak itu pernah kerja di Indonesia ya, iya. jadi gue nggak. Sebenarnya kan ada ini istilah UMR atau UMP ya. Tapi kadang kan itu Gue enggak. tahu UMR sekarang di Jakarta sekitar 5,3 ya. Tadi gue Ah, baru iya. baca ya. Kalau Ya kita patok situ mungkin untuk perusahaan besar bisa, tapi kalau untuk yang masih kantor ruko-ruko kadang kan agak agak berat ya, hmm, agak berat. Tapi kalau dia udah multinational company, gua rasa bisa minimal itu atau di atas itu. Atau kalau hmm. misalnya EPC juga kadang case on-nya itu menyesuaikan project. Tapi kalau Oh misalnya BUMN atau PNS ya itu kayaknya gajinya udah ada peraturannya ya. Jadi nggak bisa lebih rendah dari UMP atau UMR. Kalau swasta yang mungkin kadang variasi ya. Bisa aja dia UMP-nya kayak lu bilang tadi karena dia perusahaannya masih kantor ruko-ruko atau proyeknya masih kecil bisa di bawah itu. ya, kalau di sini ya udah pasti lebih tinggi daripada UMR di Jakarta lah. Itu udah Jauh ya pasti. kayaknya ya. Bisa berapa kali tuh kayaknya. Mungkin sekitar 5 kali ada kali. Tapi Jauh karena sih. bisa dibilang di sini aja mau sewa tempat tinggal pun jauh lebih mahal daripada di Jakarta. Hmm. Jadi misalnya kayak kos di Jakarta misalnya dapat 3 juta misalnya. Hmm. Di sini 3 juta nggak dapet kamar di sini. Jadi ya mungkin berbanding Hmm. lurus dengan Iya, iya, iya. pengeluaran terutama untuk Pengeluaran bidang tempat tinggal lah. tempat tinggal ya. Ini ya hospitality-nya ya. Atau kalau Ya mau pengen murah tinggalnya di Johor Bahru, paginya ke Singapura. Kayaknya banyak bisa, kayak gitu ada kayaknya. ada Kalau gue banyak lihat, banyak kalau banyak gue orang lihat, itu sih. kalau di Banyak. kita kan apa komuternya itu kan Bekasi, Bogor, Hmm, Tangerang kan ke Jakarta. Tapi yang gua baca nih sebelum gua ngobrol sama lu kan gua research juga nih. Gua lihat hmm. kayaknya banyak yang tinggal di Johor Bahru, terus Banyak di kerja di Singapura, banyak, Singapura. banyak Atau banget. orang Singapura ngisi bensinnya di Johor Bahru karena lebih murah ya kayaknya. Ada ya. Ya, itu ini ya common common nih. Terus Ya. ini Rom, eh, tadi kan kita udah lihat pengalaman lu, terus dari segi rate juga teman-teman udah tahu ya 5 kalinya Jakarta ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bagus, apply aja karena 7 hari nggak dapat pengumuman bisa ngeplay ke yang lain ya. Kalau di kita bisa berbulan-bulan bingung kita atau nunggu nunggu ini apa ASN kali ya. Tapi itu kan juga kan nggak semua orang passion ke situ ya. Buru Dan dompet lo kering dong ya kalau nunggu 6 bulan lah ya. ya gua dulu pengalaman gua pas ngeplay BUMN setiap sebulan sekali tesnya. Jadi ya memang agak-agak kering lah. Jadi Wah. nggak cocok buat zaman sekarang ya. Apalagi generasi sekarang kan pengennya satset dan butuh dikabarin ya. Kalau di sana dikabarin Hmm. nggak lulus dikabarin kayaknya ya. Dikabarin. Jadi misalnya misalnya pun udah berapa hari nggak belum dikabarin ini bisa di email. Jadi dan orangnya bakal Hmm. uh, bakal bales sih ya. Nah itu poin plus sih itu. Kalau di sini kan karena banyak yang apply jadi kadang kelewat ya nggak dikabarin. Jadi galau-galau sendiri. Nah satu lagi nih Rom, kira-kira kalau kita baca kemarin kan artikel ya nih, mungkin Bang Romi juga baca nih. Ya topnya dari entah engineer atau fresh graduate Indonesia banyak yang berkarir di SG ya. Tapi memang tadi sudah di state ya, karena mungkin daya tariknya dari segi pekerjaan, rate, dan mungkin juga di sana kan hidupnya jadi teratur ya Rom ya. Nah, kalau kita bahas ini, mungkin ada nggak kira-kira compare-nya selain lu atau teman-teman lu, kira-kira kenapa ya talenta unggul kita itu banyak yang ke sana? Mungkin menawarkan sesuatu yang selama ini mungkin lu pengen kasih tahu ke viewers gue ini. Oh, di sini sebenarnya gini loh, kerjanya teratur, nggak ada lembur atau memang jelas dari segi
Apalagi lu kan di COVID di Singapura ya, mungkin kan ada paket-paket bansos yang, oh enak nih di sini kita kerja pajaknya optimum, jadi nggak disalahgunakan. Nah gitu, gimana Rom? Wah, ntar jauh-jauh jadinya ke politik ntar. Oh jangan Eh, ya, jangan gitu. Slip-slip dikit ya. Ini nggak, curhat oke. ya lebih. Ya kalau menurut gua, ya kan ada beberapa teman gua juga yang Hmm. eh, bareng-bareng sama gua dari sekitar 10 tahun yang lalu di Singapura. Ada juga teman-teman kita juga anak ITB yang pernah kerja di Singapura dan pada akhirnya pun balik ke Indonesia kan. Siapa tuh Alan, bukan? Oh, Alan, oh Anggi udah balik tapi terus ke Eropa kan. Hmm. Terus siapa lagi ya, si Daniel kan dulu pernah. Iya. Oh nggak tahu, ada beberapa lah pokoknya anak ITB lah, ya ada beberapa anak ITB. Jadi ya pertama mungkin ya pasti eh, dari salary ya, dari gaji itu ya faktor penarik banget ya kalau Hmm. dibanding dengan apa yang bisa diberikan di Indonesia. Itu pertama. Terus kalau gue nggak mungkin karena gue agak susah ngomong karena gue nggak pernah kerja di Indonesia, jadi gue Ya betul nggak ada betul. perbandingan dari diri sendiri ya. Tapi gue ngerasa mungkin kalau yang gue tahu adalah eh, ya pajak pajak di Singapura pun masih lebih kecil daripada pajak di Indonesia. Persentase pajak progresifnya masih lebih kecil di Singapura dan hidupnya cukup nyaman ya, biarpun Iya, gue di kepuasan hidup ya berarti ya. iya ya gue nggak bisa bilang kepuasan ya, pasti ada plus minus, tapi di sini cukup nyaman untuk bekerja karena cukup teratur. Transportasi gue naik transportasi umum, gue nggak punya kendaraan pribadi. Hmm. Naik pakai transportasi umum pun nyaman dan aman. Jadi untuk bekerja bisa optimal ya. Tapi kalau Hmm. masalah untuk sekarang adalah salah satu isu yang cukup banyak dibahas adalah work-life balance. Nah itu, gimana tuh? Di Singapura gue bisa bilang agak susah sih work-life balance. Gue nggak tahu di Indonesia gimana, tapi di Singapura mungkin karena uh, ritmenya cepet ya, uh, pace-nya tuh tinggi. Jadinya kalau untuk gua misalnya khususnya misalnya klien gua mau informasi apa gitu, mereka tuh ekspektasinya kita bakal Cepet. Hmm. cepet ya, kayak kasih jawabannya gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya lama-lama kita bakal dikomplain gitu. Itu mungkin kalau di Indonesia yang kayak gitu tuh kayak kerja di EPC kayaknya ya. Oh Jadi mungkin based ya on gua nggak tahu. based on kurva S atau based on project. Jadi misalnya ada setup 2 tahun selesai mau nggak mau, kalau Hmm, udah di termin ke satu jadi nggak selesai ya dia nge-push mungkin lembur atau ada yang hmm, eskalasi gitu macam-macam ya. betul betul. Ada deadline-nya lah, ada Tapi deadline-nya. mungkin Deadline-nya kalau ini jelas. nggak government yang kerja di sana, pegawai pegawai negeri yang di sana kayaknya work life balance kayaknya ya. Nggak juga ya. Lu pernah Nggak ngurus juga. sesuatu? Lembur juga. Temen gua ada beberapa yang kerja di sana. eh Mungkin jam kerja ofisialnya sih ada ya, tapi mungkin setelah dia pulang kerja, kerjaannya masih banyak yang belum selesai. Jadi ya mau nggak mau mungkin masih harus lembur juga di rumah kali ya. Oh Jadi iya itu yang kan. gue dengar, itu yang gue dengar. Jadi ya mungkin agak susah. Mungkin ada juga yang work life balance, tapi Hmm. gue hampir nggak pernah dengar sih. Iya. Nah, kayak lu sekarang ini kerja lu di kantor atau bisa WFA atau full kantor dengan kondisi Se- setelah COVID? Secara defaultnya masuk kantor, tapi Hmm. kalau ada kebutuhan khusus bisa minta dispensasi sih. Mungkin karena gue Hmm. juga udah cukup lama kerja di perusahaan ini, jadi atasan gue mungkin lebih pengertian lah. Ya, karena udah senior ya, jadi mau diganggu Udah nggak tua, bisa juga udah tua sih sebenarnya. daripada kabur. Nah, ini kita udah banyak bahas ya teman-teman ya, dari mulai pengalaman, rate, dan juga iklim bekerja di sana ya. Terus mungkin kira-kira Bang Romi ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua dari perjalanan hidupnya ini 12 tahun. Nah, ini di luar teknikal ya. Tadi kan teknikal. Ini 12 tahun dibanding dulu kan lu kayaknya lebih lama di Indo. Nah, sekarang dengan 12 tahun di Singapura ada nggak comparison yang plus minusnya? Tapi mungkin yang perlu dibahas yang plusnya aja kali ya yang di sana. Maksudnya plusnya kenapa gue mau Eh, di Singapura? iya, apa ada niat balik ke Indo lagi untuk menjadi pemain naturalisasi ya? Ya enggak, mungkin karena gue udah terlalu nyaman tinggal di sini ya. Jadi udah dari eh, 12 tahun 12 tahun di sini, gue udah cukup nyaman di sini. Jadi begitu gue pulang ke Indonesia,
Semrawut ya. Ya, gue Aduh, mungkin ada berasa. Mungkin karena di Indonesia, di Jakarta, terutama Jakarta kan banyak pembangunan ya. ya. Jadi nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngomong semberawut tanpa Ngejudge ya. alasan. Ada Betul, alasannya betul, karena betul, karena betul. sedang pembangunan kan ya. Yes. Tapi ya karena gue udah terbiasa di Singapura dan teman-teman gue juga banyak di sini. Kalau gue pulang ke Jakarta pun teman-teman gue juga ya udah lama nggak ketemu, kayak misalnya kayak Hmm. kayak lu aja kan jarang Iya, ketemu kan. betul. Hmm. Ya, jadi ya itulah kenapa gue lebih nyaman pada akhirnya untuk tinggal di sini. Ya, gitulah. Selain ya mungkin ada, kalau ke depannya gue ngerasa gue lebih bisa untuk Improve ya. ya improve dan mungkin lebih stabil negaranya juga kalau dibanding Indonesia ya. Hmm. Iya, ya, benar-benar. Karena 5 kali ya. Jadi kita, wah, itu startingnya udah ngeri. Apalagi dengan 12 tahun kerja, berarti 5 kalinya kebayang ya dengan pengalaman itu. Tapi kalau di Indo kayaknya harus negotiable lagi sih kalau yang gitu-gitu, Kak. Kalau lu di perusahaan yang mungkin startingnya kayak UMP tadi, kayaknya untuk naik kayak gua sekarang kan ya, bukan curhat sih, tapi untuk naik 5 kali itu agak susah. Tapi Terus enggak Riz, tapi nggak gitu juga Riz. Sekarang menurut gua karena lo harus lihat keunggulannya di Indonesia itu apa. Jadi Indonesia itu besar. Indonesia ya itu besar, betul. pasarnya sangat besar. Jadi kalau lu di Singapura itu negara yang kecil, jadi pasarnya juga kecil. Jadi contoh misalnya orang yang buka YouTuber. YouTuber di Singapura, sebesar-besarnya YouTuber di Singapura itu nggak ada apa-apanya sama YouTuber di Indonesia karena penontonnya di Oh iya, Indonesia benar. berkali-kali lipatnya di Singapura. Jadi lu harus bisa memanfaatkan celah itu sebenarnya kalau lu di Indonesia. Jadi lu Hmm. mainnya volume. Oke. Ya, Dengan harapan setelah gua ngundang lu nih, subscriber gua tembus juta nih kayaknya nih ya. Benar nggak, Rom ya? Karena kan ya lu handsome lah, jadi banyak lah yang fans-fans nambah satu Korea. udah syukur sih kayaknya. Nambah satu udah syukur. Ya, ya. Ini menarik. Nah, kira-kira ke depannya lu ada rencana nggak untuk apakah itu lanjut S3 di Singapura karena kan kampusnya juga bagus ya. Atau memang lu nyari di first S2 MBA biar secara ekonomi karena kan kita tahu kalau ngambil bidang ekonomi di Singapura tuh bagus ya. Kan secara kita teknik ujung-ujungnya duit juga kan yang dipermasalahin kan. Nah, kalau tertarik ngambil entah itu manajemen konstruksi ataupun MBA atau ngambil S3 di US kan itu pasti dengan orang yang bisa dibilang kayak lo ya talenta unggul ya, jadi nggak mungkin bakal di situ karena kan mungkin lo udah gue bosan nih, gue pengen cari tantangan baru, apa ada kayak gitu. Gue rasa gue bukan talenta. Gue talenta terbuang sih jadinya gue di Singapura itu ya karena gue nggak dapat tempat di Indonesia ya. Jadi karena Atau pertama lo kurang sabar, atau kurang sabar ya. pilihan pertama gue di Indonesia karena pada awalnya kan. Oke, ke depannya sih gue rasa nggak. Gue udah ada, udah itu kan gue dapet master dari Taiwan dan kemarin ini kan gue ada master lagi di Singapura. Hmm. Jadi Di mana dong kampusnya, Rom? NTU, NUS. NUS. Ya, jadi udah gue rasa untuk sekolah yang formal kayaknya udah cukup sih buat gue ya. Jadi Pengen jadi lebih ke profesor lo. enggak. Gue S3 enggak. Kayaknya bukan bukan panggilan gue dan sekarang mungkin gue lebih fokus untuk ini lagi ke arah mau jadi professional engineer di Singapura. Hmm. Jadi untuk bisa tanda tangan proyek, jadi orang penanggung jawab proyek, ada jenjangnya, ada jalur yang harus diambil, dengan ujian yang harus Hmm. diambil. Jadi ya lebih fokus ke sana aja sih sekarang. Lebih ke experience teknikalnya ya berarti, Rom ya. Iya, banyak belajar dari experience yang ada dan juga mungkin dari literatur-literatur, eh, standar-standar, code standar yang ada sih. Apa itu harus harus nulis juga nggak? Harus bisa nulis jurnal paper agar buat buat nambah eh, Oh enggak sih, portofolio, nggak perlu ya? enggak. Jadi lebih ke ujian, jadi ujian, apa namanya, knowledge engineering dasar, dan kemudian ada ujian untuk lebih ke desain, sebagai civil engineer di Singapura, dan kemudian ada kita kita disuruh untuk bikin report tentang pengalaman kita di Singapura, proyek-proyek di Singapura, dan mungkin dan setelah itu akan diuji dari report kita itu kita bakal ada interview. Oke, oke Ya. teman-teman, kita nggak terasa ya. Ternyata udah hampir setengah jam nih ya, ya, mendengarkan banyak hal yang perlu kita ketahui bagaimana berkarir di luar negeri ya dari seorang
Romi yang kurang lebih 12 tahun di Singapura ya. Dan kata beliau ini nyaman ya. Berarti eh, sesuatu yang layak dipertimbangkan ya. Nah, ini sebelum kita mungkin mengakhiri atau closing, kira-kira Rom ada nggak buat entah itu penduduk Indonesia atau penduduk di Malaysia atau di luar sana yang mungkin views ya, channel gua, eh, kira-kira apa nggak tips atau advice atau saran dari lu bagaimana untuk meyakinkan diri berkarir di luar negeri jauh dari keluarga dan harapannya buat kedepannya seperti itu, Rom. Meyakinkan diri jauh dari keluarga. Oke, kalau untuk tips-tips ke luar negeri ya pertama kan kayak tadi gue bilang pertama bahasa lu harus kuat lah ya. Jadi lu harus Oke. bisa berbahasa di mana di negara itu bahasa itu digunakan. Jadi lu bisa bersosialisasi, lu bisa bekerja juga dengan baik kan dengan bahasa yang lu punya. Terus yang kedua untuk ya mungkin salah satu kendala dan banyak alasan kenapa banyak orang yang kerja di luar negeri akhirnya pulang ke Indonesia adalah keluarga. Jadi setelah beberapa tahun kerja di luar negeri, banyak teman-teman kita yang pada akhirnya kangen keluarga atau mau untuk membentuk keluarga yang baru di Indonesia, ya mereka pulang. Sedangkan gue mungkin nggak punya peluang untuk ke arah sana, jadinya gue tetap di Singapura. Hmm. Jadi itu ya, gue nggak bisa kasih tips itu masing-masing orang punya kondisi yang berbeda ya. Terus apa lagi ya? Ya menurut gue cukup harus percaya diri ya karena menurut gue kalau misalnya apalagi kayak kita ngomong secara khusus ada misalnya teman-teman kita yang dari Indonesia itu nggak kalah kok dari dibanding dengan orang-orang yang di luar negeri sana dari masalah skill dan knowledge menurut gue kita semua sama lah. Indonesia cukup bagus kok, universitasnya juga bagus-bagus. Jadi lebih kepercaya diri dan juga bisa membawa diri. Orang Indonesia menurut gue cukup bisa membawa diri dan hardworking. Jadi ya kalau emang mau berkarir di luar negeri ya coba start aja, dicoba aja, biar nggak nyesel. Ini bisa menilai sendiri ya. Akhirnya Lu, kalau lu emang cocok ini ya bagus. kayak nyindir gua nih, nyindir gua Enggak, biar nggak nyesel ya. kalau lu, gua kan nggak tahu kalau lu mau tadinya lu mau di luar negeri, gua nggak tahu ya. Iya, iya, iya. Oke, Rom, itu menarik ya. Apa ada yang ingin disampaikan lagi, Rom? Itu aja sih. Coba yang lain mungkin yang oke, yang mau gue sampaikan adalah untuk para penonton mungkin bisa subscribe kali ya untuk membantu channel Bang Aris. Karena menurut gue mungkin eh, sharing-sharing informal kayak begini cukup santai untuk bisa didengar dan juga ada hal-hal baru yang pengetahuan baru yang bisa didapat ya. Jadi menurut gua ya it's fun to listen ya kalau podcast-podcast kayak gini. Iya, memang tujuan lain halnya, Rom ya, kalau gua sharing kayak gini karena gua ngerasa ya kalau dulu kan waktu kita kuliah kan, kalau kayak lu kan mungkin di Jakarta informasi untuk masuk ITB itu kan luas sekali ya. Kalau kayak gua kan di Pulau Sumatera yang agak ke atas sedikit, eee, jauh kita ngomongin ITB. Jadi kalau sekarang mungkin bisa akses via YouTube, kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi harapannya mungkin buat, entah itu adik-adik atau teman-teman yang mungkin di daerah yang remote ya atau tertinggal, terluar, terdepan, pas dia ngedengar ini kan dia ada motivasi. Harapannya itu sebenarnya, itu yang bisa kita coba bantu ya kan. Oh ternyata yang teman-teman di Kepulauan Riau misalnya kayak di Tanjung Pinang, oh bagus nih berkarir di Singapura apalagi dekat bolak-balik naik ferry juga bisa kan gitu ya. Nah kalau dulu lu kan tiket pesawat sama sekarang kayaknya mahalan sekarang ya kayaknya ya. Dulu masih bisa Iya ada. PP, GoPay udah ke Indo lagi ya. Mm. Ya Makanya kurs sekarang gue juga. jarang pulang, Dis. Tapi kan kursnya juga dulu masih 7,5 sekarang udah 11.000 loh. Bayangin ya kalau teman-teman bilang di Indo ini harus saving emas di sana savingnya SGD itu langsung ekstra cuannya tinggi. Oke, ini kami rasa ya Rom terima kasih ya udah sharing ini berharga Sama-sama. sekali ya. Walaupun santai tapi banyak poin-poin yang mungkin bisa teman-teman di luar sana yang selama ini mungkin ragu ya kendala bahasa. Ternyata beliau ini juga gas aja sebenarnya. 7 hari loh, nggak mungkin 7 hari beliau jadi native kan, nggak mungkin ya. Tapi mereka memang kalau secara globalnya memang sudah expert ya. Dan buat teman-teman di luar sana jangan ragu ya kalau misalnya punya pertanyaan. Nanti ini saya coba selain saya record
masukin ke YouTube, mungkin nanti saya share di LinkedIn sama channel profesional saya. Nanti saya tag beliau, jadi ada pertanyaan yang jangan yang main-main, yang langsung yang tutup poin. Oh, saya mau numpang di Singapura nih, boleh nggak di sana? Oh, nggak bisa, karena beliau udah punya anak ya. Jadi paling nanya gimana proses permitnya mungkin bisa ya. Ya ini langka sekali ya, karena nggak semua orang sharing yang seperti ini di dunia maya ya. Saya aja kepikiran, oh ini kayaknya bagus nih buat adik-adik yang nanti, apalagi kan sekarang borderless ya. ASEAN itu kan sekarang kayaknya bebas ya, dengan perdagangan bebas ASEAN kan bisa aja engineer Singapura ke Indo, Indo ke Singapura kan sebenarnya nggak ada batasan lagi kan ya. Oh ya tuh. Tapi pasti ada izin-izinnya ya kayak kayak Iya, untuk kita sebagai misalnya untuk engineer-engineer dari Singapura untuk bisa berkarir di Jakarta atau di Indonesia kan harus ada izin kerja. ya PE ya, visa macam-macam Nggak ya. kita Oh, Vitas. ya kita satu kitab ya itu ya. Ya ya ada Jadi kita surat izin kerja. ya ya Ya. betul betul betul. Ya, terima kasih ya Rom ya, ini kita nggak Yo, thank you provide sama-sama. snack ya karena online, tapi minum bisa, tadi sambil kita ngobrol santai beliau juga minum, nggak ini mungkin nanti kalau teman-teman suatu saat request beliau sharing lagi, bisa kita undang kembali. Ya terima kasih Rom ya. Mungkin pertama ini dulu recordnya gua stop ya. Nanti selepasnya mau ngobrol santai juga boleh. Ini gua stop dulu nih. Stop recording. Terima kasih teman-teman Thank you. sudah menyaksikan channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Tapi kalau mau follow Romi di Instagram atau di LinkedIn dan sosial media yang lain, silakan saja. Nanti kita kasih link. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi buat kita semua. Nah, ini